Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saya cintai yang saya muliakan keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Ridwan. Saya cintai yang saya muliakan Al-Habib Khalid bin Syahab beserta para habaib yang lain, Habib Tariq bin Syahab beserta seluruh para habaib, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa lama. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Kita duduk di ini majlis dalam rangka acara haul daripada Kiai Haji Ridwan. Saudara-saudara, haul itu punya 3 makna. Haul yang pertama artinya daya, upaya. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang kedua maknanya sekitar atau sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, yang kita maksudkan haul di sini adalah mengenang setiap 1 tahun daripada orang soleh. Mengenang 1 tahun setiap daripada orang yang beriman kepada Allah. Sangat banyak sekali acara-acara haul. Di Jakarta ada haul Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada haul Habib Kunjung. Ada haul Habib Ali Kuitang. Ada haul Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Ada haul Kampung Bandan. Kemudian di Empang Bogor ada haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di Sukabumi ada haul Habib Syekh Al-Attas. Kemudian di Jawa Tengah ada haul Haddad. Kemudian ada haul Pekalongan. Ada haul di Jogja Habib Tempel. Di Jawa Timur ada haul Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik. Haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kemudian haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Haul Habib Hasan bin Ahmad Baharun Bangil. Haul Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan. Kemudian haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi. Sampai di Sulawesi ada haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di Manado ada haul saya punya datuk Habib Alwi bin Abdurrahman bin Smith. Kemudian di daerah Tondano Minahasa ada haul Habib Abdullah bin Umar Segaf. Sampai daerah Singapura ada haul Al-Habib Nuh Al-Habsyi. Haul adalah ajaran para habaib. Haul adalah ada kebiasaan daripada para habaib, yakni mengenang 1 tahun daripada setiap kematiannya orang soleh. Jadi namanya haul itu untuk orang soleh, untuk orang yang beriman, untuk orang yang bisa kita ambil ibrah, hikmah, intifa, iktibar daripada kisah hidupnya. Tidak ada orang semasa hidupnya mabok, semasa hidupnya mencuri, mati dalam keadaan maksiat, terus diholi. Tidak ada apa pelajaran apa yang bisa kamu ambil. Ada seorang perempuan melacur, sepanjang hidupnya melacur, sampai mati dalam keadaan melacur, belum taubat. Terus begitu mati, dihauli 1 tahun. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Jadi yang namanya haul adalah untuk orang-orang soleh. Di dalam acara haul dibacakan manakib. Manakib itu jamak, mufradnya manqabah, artinya sejarah, teladan, yaitu kisah-kisah hidup yang baik daripada sahibul haul. Diceritakan bagaimana ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya. Agar apa? Agar kita yang hadir bisa mengambil iktibar, ibrah, hikmah, intifa, ilmu, faedah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran daripada kisah hidup haul. Daripada kita apa? Agar kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bertanya, loh Beb, apa dalilnya haul? Ini kan banyak wahabi-wahabi sekarang ini. Haul bid'ah, maulid bid'ah, ziarah bid'ah. Sama kayak ada satu ustadz, baru saya lihat tadi siang videonya dikirim.
Yang dimana itu Ustadz, siapa namanya itu? Siapa namanya? Ustadz siapa? Itu Ustadz nggak pernah belajar tafsir itu Ustadz itu. Goblok itu orang itu. Itu orang tidak punya akhlak dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Dia bawa surat Wadduha walidha saja mawaddaka rabbuka makala wala akhiratu khalaq wala sawfa yu'tika rabbuka fadarda alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah menemukan engkau dalam keadaan yatim, kemudian Allah lindungi engkau? Dalam tafsir Baghawi, yaitu tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi, dijelaskan di situ bahwasanya itu ayat alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi Muhammad SAW, beliau ayah beliau meninggal ketika beliau berada dalam kandungan ibunya, makanya disebutkan beliau anak yatim. Makanya Nabi abal yatama wal masakin. Nabi itu bapaknya anak yatim, bapaknya orang miskin. Kenapa? Karena Nabi sendiri pun yatim. Di umur 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah, sehingga beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dirawat oleh Ummu Aiman. Abdul Muthalib meninggal, beliau dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Bahkan pamannya Abu Talib, kakek beliau Abdul Muthalib, menyayangi beliau melebihi kesayangannya, melebihi sayang dan cinta kepada anak-anaknya yang lain. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa di sini Allah lindungi beliau. Allah memberikan anugerah kepada beliau. Kepada siapa? Bukan kepada Nabi Muhammadnya. Kata Imam Baghawi, kepada Abu Talib yang ketika itu menjaga beliau. Abu Talib orang susah. Abu Talib orang susah, orang miskin, tidak punya apa-apa. Tapi ketika beliau merawat Nabi Muhammad, Allah berikan rizki yang banyak kepada beliau. Itu yang pertama. Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus ayat selanjutnya, wa wajadaka dhalam fahada. Ini yang dia bawa. Wa wajadaka dhalam fahada. Dan bukankah kami menemukan engkau dalam keadaan tersesat, kemudian kami berikan petunjuk? Terus dia nggak baca tafsirnya, dia nggak baca asbabun nuzulnya. Maksudnya dhol, tersesat di sini bukan berarti Nabi itu sesat, bukan berarti Nabi itu tidak tahu apa-apa. Imam Baghawi bilang yang dimaksudkan tersesat di sini, Nabi Muhammad di masa kecilnya beliau pernah tersesat di lereng-lereng Makkah. Akhirnya di waktu itu tengah malam gelap, Nabi Muhammad tersesat di lorong-lorong Makkah. Allah berikan beliau petunjuk sehingga beliau bisa sampai kepada tempat yang beliau tuju. Bukannya beliau tersesat, bukannya Nabi nggak beriman kepada Allah. Bukan Nabi tersesat berarti Nabi orang bodoh, orang goblok yang nggak tahu apa-apa. Kemudian Imam Baghawi berkata, maksudnya fadhallah tersesat di sini. Nabi Muhammad ketika beliau di umur 8 tahun, beliau menaiki an-naqatu. An-naqatu yakni onta betina. Beliau naik onta betina bersama paman beliau Abu Talib. Itu beliau ingin pergi ke Syam. Nah, di tengah perjalanan waktu itu gelap. Kemudian beliau dan pamannya tersesat. Siapa yang menyesatkan? Iblis. Iblis sesatkan Nabi. Akhirnya Allah perintahkan Jibril untuk meniup iblis itu, sehingga iblis tertiup jauh sampai ke Basrah. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada Nabi sehingga beliau sampai ke tempat yang beliau tuju, yaitu Syam. Makanya belajar goblok, belajar bodoh. Ngomong sembarangan bilang Nabi itu dulunya sesat, terus Allah kasih petunjuk, ini orang goblok begini itu. Terus dia bilang, oh berarti kalau ngerayain Maulid, Nabi kan baru lahir. Nabi baru lahir Nabi kan tersesat baru lahir, tidak tahu apa-apa, berarti sedang merayakan maulidnya orang yang sesat. Ini ustadz goblok, kiai goblok, sampaikan sama dia, saya tantang dia depan. Saudara-saudara, jadi ingat ya, tadi dalam kitab Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi dan dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, maksud daripada tafsir ayat wa wajadaka dhallam fahada, dan kami menemukan kamu
dalam keadaan tersesat, kemudian kami berikan petunjuk. Maksudnya apa tadi? Udah saya jelasin. Menurut Imam Baghawi dan menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, maksudnya yang pertama, Nabi Muhammad ketika masih kanak-kanak beliau tersesat di lorong-lorong di lorong Mekah. Kemudian Allah berikan petunjuk sehingga beliau bisa pulang kembali ke rumahnya. Yang kedua, ketika beliau sedang menaik onta betina dengan pamannya, kemudian beliau tersesat di jalan menuju Syam, datang iblis menyesatkan arah beliau, kemudian Allah perintahkan Jibril tiup itu iblis sampai ke Basrah sehingga Nabi tidak tersesat dan sampai ke negeri Syam. Bilang sama si Ustadz goblok tadi ya, kamu rekam, kasih tunjuk sama si Ustadz goblok itu. Kalau nggak terima, bilang berantem aja sama saya, nggak usah debat, berantem satu-satu, kita lihat siapa yang mati. Jadi Ustadz congor kok nggak bisa dijaga. Ngomong Nabi itu sesat, Maulid sesat. Ustadz apa namanya itu? Ustadz apa?